Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran. Di kelompok 4 ini terdiri dari Indah Kumala Putri, Lavepian Dian Wirayuda, Tafirutunima, dan Alicia. Keep on watching! Di pertemuan 11 ini, kita akan menjelaskan tentang 3 bab. Yang pertama, merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang kedua, mengelola komunikasi massa. Dan yang terakhir, mengelola komunikasi pribadi. Merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang kita jual. 8 model komunikasi utama pada bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama, iklan. Semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa melalui sponsor yang jelas. Yang kedua, promosi penjualan. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Yang ketiga, acara atau pengalaman. Kegiatan dan program disponsori perusahaan agar merek mudah dikenal dan familiar. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas. Program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Yang kelima, pemasaran langsung. Yang menggunakan surat, telepon, voicemail, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan meminta respon dari pelanggan dan prospek tertentu. Yang keenam, pemasaran interaktif. Kegiatan yang dirancang untuk melibatkan pelanggan secara langsung atau tidak langsung, meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, menciptakan penjualan produk atau jasa. Yang ketujuh, pemasaran dari mulut ke mulut, yaitu komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan, pengalaman pembeli, dan menggunakan produk atau jasa. Penjualan personal yaitu yang terakhir. Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. 8 langkah mengembangkan komunikasi efektif. Yang pertama, mengidentifikasi pemirsa sasaran. Pemirsa sasaran sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang komunikasi, kemudian memilih saluran komunikasi, lalu menetapkan total anggaran komunikasi pemasaran, dan memutuskan bauran media. Yang ketujuh ada mengukur hasil komunikasi, dan yang terakhir mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi atau integrated marketing communication adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif. Terdapat 4 tujuan komunikasi menurut Rossiter dan Percy. Yang pertama ada kebutuhan kategori. Di kebutuhan kategori ini menentukan kategori produk atau jasa yang diperlukan untuk mengalihkan atau memuaskan perbedaan anggapan antara keadaan motivasional saat ini dan keadaan emosional yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada kesadaran merek. Di kesadaran merek ini kemampuan untuk mengidentifikasi di mana merek dalam kategori dengan cukup rinci untuk melakukan pembelian. Kemudian yang ketiga ada sikap merek. Di sikap merek ini mengevaluasi merek dengan memperhatikan kemampuan anggapannya untuk memenuhi kebutuhan relevan saat ini. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada maksud pembelian merek. Di maksud pembelian merek ini merupakan instruksi mandiri untuk membeli merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Terdapat 3 penyelesaian masalah yang diperlukan dalam merancang komunikasi. Yang pertama terdapat strategi pesan. Di strategi pesan ini ditentukan dengan manajemen mencari daya tarik, tema atau ide yang berkaitan dengan positioning merek dan membantu menentukan titik paritas atau titik perbedaan. Kemudian yang kedua ada strategi kreatif. Definisi strategi kreatif merupakan cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke komunikasi tertentu. Nah, kemudian ada 2 golongan dalam strategi kreatif. Yang pertama ada daya tarik informasional. Daya tarik informasional ini yang mengelaborasi atribut atau manfaat produk atau jasa. Kemudian yang kedua ada daya tarik transformasional yang mengelaborasi manfaat atau citra yang tidak berhubungan dengan produk. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada sumber pesan. Di sumber pesan ini dihantarkan
oleh sumber yang menarik atau terkenal dapat menarik lebih banyak perhatian dan ingatan. 2. Sifat saluran komunikasi. Yang pertama ada saluran komunikasi pribadi. Nah, di saluran komunikasi pribadi ini memungkinkan dua orang atau lebih berkomunikasi tatap muka antara seseorang dengan pemirsa melalui telepon atau email. Kemudian yang kedua ada saluran komunikasi non-pribadi. Definisi saluran komunikasi non-pribadi merupakan komunikasi yang diarahkan ke lebih dari satu orang dan meliputi media, promosi penjualan, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Kemudian ada ada 4 metode dalam memutuskan anggaran. Yang pertama ada metode terjangkau, yang menyebabkan anggaran tahunan yang tidak pasti dan mempersulit perencanaan jangka panjang. Kemudian yang kedua ada metode persentase penjualan, yang tidak mendorong pembentukan anggaran promosi dengan menentukan apa yang layak untuk produk dan wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga ada metode paritas kompetitif, yang dimaksud adalah mempertahankan paritas kompetitif dapat mencegah perang promosi dan tidak ada dasar untuk percaya bahwa pesaing akan mengetahui lebih banyak. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada metode tujuan dan tugas. Yang dimaksud adalah menuntut pemasar mengembangkan anggaran promosi dengan mendefinisikan tujuan tertentu. Mengelola komunikasi massa. Mengembangkan dan mengelola program iklan. Sebelumnya apa itu periklanan? Periklanan merupakan semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Kemudian ada 5 tahap proses pengembangan program iklan. Yang pertama ada menentukan tujuan iklan, yang kedua ada menetapkan anggaran, kemudian yang ketiga ada memilih pesan iklan dan strategi kreatif, kemudian yang keempat ada memutuskan media, dan yang terakhir ada mengevaluasi komunikasi dan pengaruh penjualan. Tujuan dan anggaran iklan. Tujuan iklan merupakan tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 4 jenis tujuan iklan. Yang pertama ada jenis iklan informatif yang bertujuan menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang ada. Kemudian yang kedua ada iklan persuasif yang bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian produk atau jasa. Yang ketiga ada iklan pengingat yang bertujuan menstimulasikan pembelian berulang produk dan jasa. Kemudian yang keempat ada iklan penguat yang bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka melakukan pilihan yang tepat. Kemudian ada 5 faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan anggaran iklan. Yang pertama ada 1 tahap dalam siklus hidup produk. Yang kedua ada pangsa pasar dan basis konsumen. Yang ketiga ada persaingan dan kerumunan. Yang keempat ada frekuensi iklan. Dan yang kelima atau yang terakhir ada kemampuan substitusi produk. Memutuskan media dan mengukur efektivitas. Dalam tahap ini, pengiklanan memilih jangkauan, frekuensi, dan dampak yang diinginkan. Memilih jenis media utama, memilih sarana media tertentu, memutuskan penentu waktu pada media, dan memutuskan alokasi media secara geografis. Lalu, pemasar mengevaluasi hasil keputusan tersebut. Promosi penjualan adalah bahan inti dari kampanye pemasaran, terdiri dari alat insentif sebagian besar jangka pendek yang dirancang untuk menstimulasi pembelian lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu oleh konsumen atau pedagang. Keputusan utama dalam promosi penjualan yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua ada memilih alat promosi konsumen, ketiga ada memilih alat promosi dagang, yang keempat memilih alat promosi tenaga penjualan pada bisnis, yang kelima mengembangkan program, dan yang terakhir yang keenam pengujian awal, pengimplementasikan dan pengendalian dan pengevaluasian program. Acara dan pengalaman adalah sarana
untuk bagian dari saat-saat khusus dari relevan yang lebih pribadi dalam kehidupan konsumen. Alat pemasar untuk mensponsori acara yaitu ada 8. Yang pertama, mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Dan yang ketiga, menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek. Kelima, memperkuat citra korporat. Yang kelima, menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Yang keenam, mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial. Yang ketujuh, menghibur klien kunci atau memberi penghargaan pada karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan penjualan barang dagangan atau peluang promosi. Hubungan masyarakat yaitu melibatkan berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra produk individual perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan pemasar hubungan masyarakat untuk mendukung departemen pemasaran dalam promosi dan pembentukan citra korporat atau produk. Tugas pemasaran hubungan masyarakat yaitu yang pertama, meluncurkan produk baru. Yang kedua, mereposisi produk yang dewasa atau matang. Ketiga, membangun minat dalam kategori produk. Keempat, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu. Kelima, mempertahankan produk yang menanggapi masalah publik. Yang keenam, membangun citra korporat dengan cara yang mencerminkan kesukaan dalam produknya. Mengolah komunikasi pribadi. Nah, yang pertama yaitu pemasaran langsung. Nah, pemasaran langsung ini sistem pemasaran interaktif yang menggunakan media satu atau lebih untuk memenuhi respon terukur atau transaksi di setiap lokasi. Nah, sasaran utamanya bagi pemasaran langsung ini meliputi penjualan tatap muka, surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, kios, situs web, dan peralatan mobile. Yang kedua, pemasaran interaktif. Nah, pemasaran interaktif ini memberikan pemasar peluang interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar melalui situs web yang dirancang dengan baik, dan juga iklan promosi online serta pendekatan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa bentuk pemasaran interaktif yang paling efektif biayanya untuk mencapai tujuan komunikasi penjualan. Nah, yang pertama, situs web yang membentuk atau mencerminkan tujuan, sejarah, produk, atau visi mereka. Yang kedua, situs mikro, yaitu laman web individual atau komponen laman yang berfungsi sebagai suplemen situs utamanya. Nah, yang ketiga, iklan pencari adalah area yang tumbuh dengan cepat dalam pemasaran interaktif tersebut. Nah, iklan yang keempat, iklan tampilan atau iklan spanduk adalah kotak kecil persegi yang berisi teks dan mungkin gambar yang dibayar perusahaan untuk pemasaran iklan di situs web yang berkaitan. Nah, yang kelima, iklan antara, yaitu iklan yang sering dilengkapi video atau animasi yang muncul antara perubahan pada situs web tersebut. Nah, yang keenam, iklan dan video khusus internet digunakan untuk memuat iklan dan video untuk dibagikan ke jutaan orang. Yang ketujuh, pemberian sponsor. Tempat terbaiknya yaitu situs yang diarahkan dengan baik dan menawarkan informasi atau jasa relevan. Nah, yang kedelapan, aliansi digunakan untuk ketika satu perusahaan internet bekerja sama dengan perusahaan yang lainnya, mereka saling mengiklankan satu sama lainnya, seperti itu. Yang ke-9, komunitas online memberikan informasi yang berguna dan sulit didapatkan oleh perusahaan lainnya. Nah, yang 10, email. Nah, yang 11, yang terakhir, pemasaran online. Nah, yang ketiga ini pemasaran berita dari mulut ke mulut, menemukan cara untuk melibatkan pelanggan sehingga mereka memilih untuk berbicara dengan orang lain tentang produk, jasa, merek mereka sendiri, seperti itu. Nah, ini ada dua bentuk pemasaran dari mulut ke mulut. Yang pertama, pemasaran push yang berusaha membuat orang berbicara dengan memastikan bahwa bagaimana produk atau jasa mereka dipasarkan merupakan hal yang tidak biasa. Nah, yang kedua, pemasaran viral yang mendorong orang
bertukar informasi yang berhubungan dengan satu acara atau lainnya terhadap produk atau jasa secara online. Yang keempat, perancang tenaga penjualan. Nah, diperlukan beberapa keputusan, yaitu yang menyangkut tujuan, strategi, struktur ukuran, dan kompensasi. Nah, yang pertama, tujuan, liputi pencarian calon pelanggan, penentuan sasaran, komunikasi, penjualan pelayanan, pengumpulan informasi, dan alokasi. Nah, yang kedua, penentuan strategi, memerlukan pemilihan bauran pendekatan penjualan yang paling efektif. Nah, yang ketiga, pemilihan struktur tenaga penjualan melibatkan pembagian wilayah berdasarkan geografi, produk, atau pasar tersebut. Nah, yang keempat, dalam memperkirakan beberapa banyak tenaga penjualan yang membutuhkan harus melibatkan pemikiran total beban kerja dan banyaknya jam penjualan yang akan diperlukan. Nah, yang kelima, yang terakhir, memberikan kompensasi pada tenaga penjualan. Dibutuhkan penentuan jenis gaji, komisi, bonus, akun pengeluaran, dan manfaat untuk diberikan, dan beberapa banyak bobot kepuasan yang lain untuk pelanggan yang harus dimiliki dalam menentukan total kompensasi tersebut. 5 tahap pengelolaan tenaga penjualan. Yang pertama, merekrut dan memilih wiraniaga. Yang kedua, melatih wiraniaga mengenai teknik penjualan, produk, kebijakan, dan orientasi kepuasan pelanggan perusahaan. Yang ketiga, mensupervisi wiraniaga dan membantu wiraniaga menggunakan waktu mereka secara efisien. Yang keempat, memotivasi tenaga penjualan dan menyeimbangkan quota penghargaan dalam bentuk uang dan motivator tambahan. Yang kelima, mengevaluasi kinerja penjualan perorangan dan kelompok. 6 langkah utama dalam penjualan efektif. Yang pertama, mencari calon pelanggan dan mengualifikasi. Yang kedua, pra-pendekatan. Yang ketiga, presentasi dan demonstrasi. Yang keempat, mengatasi keberatan. Yang kelima, penutupan. Dan yang terakhir, tindak lanjut dan pemeliharaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you for watching.